Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Ya, sehat. Kita akan masuk pada tema 5 dengan subtema proses pencernaan pada manusia. Tapi sebelumnya mau tanya, apa semua hadir pada saat ini? Iya. Oke, kita akan masuk pada materi kita, yaitu tema yang kelima, pencernaan makanan pada manusia. Semua yang kita makan dalam tubuh kita ini akan kita cerna. Apa aja proses atau bagian-bagian tubuh manusia yang memproses semua apa yang kita makan ataupun yang akan minum, yang kita minum. Perhatikan anak-anak ibu, di sini ibu membawa media ataupun membawa contoh organ pencernaan pada manusia. Ya, organ pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan itu masuk melalui mulut. Kemudian di dalam mulut makanan dikunyah dan dibantu oleh kelenjar salvina. Kelenjar salvina ini berfungsi untuk membantu mengunyah dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah makanan dikunyah dan didorong ke dalam kerongkongan, dari kerongkongan makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung makanan diolah. Setelah diolah, makanan masuk ke dalam usus halus. Kemudian dari usus halus, makanan masuk ke dalam usus besar. Dari usus besar ini, makanan dipilah, mana yang menjadi sari-sari makanan dan yang mana yang menjadi ampas makanan. Sari-sari makanan itu akan disalurkan ke dalam seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan kemudian ampasnya akan didorong masuk ke dalam anus. Ya, jadi di anus ini sampah makanan akan kita buang yang disebut dengan tinja, dan anus inilah sebagai pembuangan sisa-sisa daripada makanan. Ya, demikian anak ibu untuk organ pencernaan makanan pada manusia. Harap semuanya mengerti. Jika ada pertanyaan, ibu jawab. Kita diskusikan di sini. Dan untuk PR-nya di rumah dikerjakan halaman 34 bagian A-nya. Dilatih di rumah mengenai organ pencernaan pada manusia. Sampai di sini materi kita. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semuanya sehat? Hadir? Semuanya hadir? Oke, pada hari ini kita akan masuk ke dalam tema 6 dengan subtema panas dan perpindahannya. Semua yang kita rasakan di sini, panas yang kita rasakan bisa berpindah. Ada 3 cara perpindahan panas. Yang pertama ada dengan cara konduksi, konveksi, dan dengan cara radiasi. Yang pertama, kita akan melihat dengan cara konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas yang tidak disertai dengan zat perantaranya. Mungkin anak-anak ibu pernah melihat ibunya sedang menggoreng ikan. Ketika menggoreng ikan, sendok yang dipegang ibu itu tidak akan terasa panas. Ya, jadi itu yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas yang ada pada kuali ketika ibunya memasak, ataupun ketika sendoknya sedang menggoreng, yang di ujung sendok itu tidak akan terasa panas. Kenapa? Karena terjadinya proses konduksi atau perpindahan panas yang tidak diikuti dengan zat perantaranya, sehingga tidak sampai kepada ujung sendok tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah konveksi, perpindahan panas yang diikuti dengan zat perantaranya. Ketika kita memasak air panas dari api itu akan mengalir ke wajannya, dan air yang di dalam akan mendidih. Itu yang disebut dengan perpindahan panas secara konveksi yang diikuti dengan zat perantaranya. Atau seperti contohnya, ibu mengambil air panas di gelas. Ketika air panas ini ibu isi, lalu sendoknya kita masukkan ke dalam. Ini kita tunggu beberapa saat, sendok ini akan panas.
ikut panas. Kenapa? Karena di sini terjadi perpindahan panas secara konveksi atau diikuti dengan zat perantaranya. Yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi atau langsung tanpa zat perantara. Contohnya panas matahari yang sampai kepada tubuh kita langsung kita rasakan, atau ketika kita duduk di dekat api unggun kita akan merasa panas. Itulah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi atau langsung masuk ke dalam tubuh kita, langsung kita rasakan tanpa zat perantara. Itulah anak-anak perpindahan panas yang terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sampai di sini materi kita. Ibu harap semuanya mengerti dan paham apa yang Ibu ajarkan. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Semuanya hadir. Apa kabar hari ini? Sehat? Iya, Ibu harap juga semuanya sehat, dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam tema 7 dengan subtema peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Ya. Jadi negara Indonesia ini, negara kita ini sudah mengalami penjajahan selama kurang lebih 350 tahun. Ada beberapa negara yang menjajah bangsa kita, seperti halnya Jepang, Belanda, Prancis, dan lain-lainnya, Inggris juga termasuk ya. Lalu, kenapa begitu lama Indonesia mengalami penjajahan? Tertindas. Kenapa demikian? Karena kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam mengusir penjajahan, atau mengalami kegagalan-kegagalan dalam memperoleh kemerdekaan. Apa aja penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia gagal dalam memperjuangkan kemerdekaan? Yang pertama, faktornya adalah karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi apa yang dirasakan satu daerah tidak dirasakan oleh daerah yang lain. Ketika penjajah datang menjajah daerah yang satu ini, daerah yang lain tidak turut serta dalam membantu. Kenapa? Karena pada masa itu penjajah Indonesia, bangsa kita, melawan penjajah masih bersifat kedaerahan. Jadi daerahnya saja, daerah yang lain tidak ikut serta dibantunya. Jadi begitu mudahnya penjajah memonopoli, menjajah, dan menindas bangsa kita, karena sistem perjuangannya masih bersifat kedaerahan, belum adanya persatuan dan kesatuan. Dan yang kemudian yang menyebabkan kita tidak mendapatkan kemerdekaan atau tidak mampu meraih kemerdekaan, penyebab yang ketiga itu adalah bahwa senjata yang digunakan oleh bangsa kita pada saat itu masih sangat-sangat tradisional atau belum modern. Jadi alat yang kita gunakan untuk melawan penjajah masih tradisional, sementara penjajah sudah memakai senjata yang modern. Jadi itulah penyebab-penyebab kegagalan kita dalam meraih kemerdekaan atau dalam mengusir penjajah, karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Sistem penjajahan ataupun sistem melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Yang ketiga itu adalah senjata yang kita gunakan masih minim. Sampai di sini materi kita. Ibu harap semuanya paham dan mengerti. Sekian dan terima kasih.